idza kana yaumul qiyamati ba'asallahu ta'ala ila kulli mu'minin malakan ma'hu kafirun wa yaqulu malaku lil mu'minin ya mu'minu hadza kafirun wa hadza kilamuka minan nari. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamati, apabila terdatang kelak hari kiamat, ba'asallahu ta'ala, Allah Ta'ala mengutus ila kulli mu'minin malakan, satu malaikat. Allah Ta'ala mengutus kepada setiap orang mukmin akan satu malaikat, ma'ahu kafirun, yang membawanya bersama orang kafir. Fayaqulu malaku lil mu'minin, maka malaikat itu berkata kepada orang mukmin, ya mu'minu hadzal kafir, wahai orang beriman, ambillah orang kafir itu, bahadzal fidaluka minannar, maka ini adalah tebusanmu dari api neraka. Ya, artinya bahwa nanti kelak di hari kiamat, bahwa orang mukmin, jadi Allah akan mengutus daripada setiap orang mukmin satu malaikat, yang dimana malaikat tersebut membawa orang kafir. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, ambillah orang kafir ini, maka orang kafir ini adalah sebagai penebusmu dari neraka. Ini kan yang mengartikan bahwa ketika nanti di dalam neraka, semua manusia ada kemungkinan bisa masuk dalam neraka, tergantung daripada amal ibadahnya ketika dia di dunia. Tapi kalau yang udah pasti sih orang kafir itu kan, karena dia mati atau orang kafir, mati dalam keadaan kafir, mengingkari daripada Allah sebagai Tuhan, yang patut disembah, atau Tuhan pencipta alam semesta. Maka kalau bagi orang mukmin, ketika dia termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi masih ada kenikmatan suatu saat pasti dia akan diangkat oleh Allah. Sebab apa dia diangkat? Sebab karena ada iman yang ada di dalam dirinya. Makanya iman kita nih, ketika kita masih hidup, rawat baik-baik, bawa sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Meskipun kita termasuk orang yang kategorinya belum ahli ibadah masih, tapi keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita nih. Meskipun dia masuk neraka, cuman diangkat, dibebaskan dia dari api neraka, bahwa amal boleh tahu. Kalau bisa sih kita jangan sampai hampir dulu ke neraka, langsung masuk dalam surga. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Berarti apa? Keimanan kita kepada Allah. Kalimat la ilaha tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Berarti kita meyakini hanya Allah yang wajib disembah, keimanan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak ada sama sekali kesempatan untuk dikeluarkan
dari neraka jahanam. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah mengingkari Allah dan sejak dia hidup sampai mati. Sampai mati dia mengingkari Allah. Makanya ada istilah sebagai penebus. Ini orang mukmin. Tuh, kamu dibebaskan dari neraka bersama orang kafir. Itu ada orang kafir dan dikatakan dia orang kafir. Kamu sebagai penebusnya buat orang mukmin. Ya, ketika keduanya ini masuk ke dalam neraka jahanam. Tuh, kalau orang kafir dia nggak bisa dibebaskan abadan selama-lamanya. Hanya Allah yang tahu bagaimana. Ya. Jadi keimanan kita ini ya harus kita jaga baik-baik, kita rawat. Ya mulai dulu sampai ada di ya wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah ya di atas agamamu akan hatiku, atau hati itu di atas agamamu. Artinya kita jangan sampai hilang akan daripada keimanan yang ada di dalam diri kita, yang dimana Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Makanya untuk menjaga keimanan ini tadi itu salah satunya harus kita rawat dengan cara menambah ilmu ya, agama semakin ya, menambah ilmu berarti apa nih? Ilmu agama semakin kuat kira-kira kita kepada Allah. Kalau kita punya iman kemudian tidak pernah dilawan, tidak pernah disiram ya kayak pohonan gitu, kita tidak pernah siram musim panas dia mati kering. Iman begitu juga nanti ini. Ya kalau kita tidak pernah rawat, jaga, siram, kasih pupuk, protein, vitamin, ya kemungkinan bisa. Banyak orang pernah, bahkan banyak orang yang orang kaya, habis pulang umur, aku baru umur, habis umur tak, sudah menjadi. Kenapa? Karena dia ibadahnya tidak berdasar dengan keilmuan dia. Akhirnya imannya mudah copot. Maka musuh itu ya, kita kembali lagi serah kepada Allah SWT agar iman kita terus berada di dalam diri kita. Kemudian qala Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin min waraqil wujud ya ahlal jambi ghuddu absarakum an Fatimah binti Muhammad hatta tamurra." Bersabda Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamati," apabila telah datang hari kiamat, nada munadi, seorang memanggil min waraqil wujudi, dari belakang tirai, ya ahlal jambi, wahai orang-orang yang di tempat berkumpul, gudu absarakum, pejamkanlah mata kalian, ya. An Fatimah binti Muhammad, dari Fatimah binti Muhammad, hatta tamurra, sampai dia berlalu. Jadi hadis yang membicarakan tentang keistimewaan sahabat, salah satunya adalah anak Nabi sendiri, yaitu Fatimah. Fatimah ini anak Nabi dari istri Khadijah binti Khuwailid, dan beliau adalah anak bungsu, anak terakhir, yang dimana beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya masih keponakan Nabi juga, ya. Dan Sri Fatimah ini ya mempunyai memang keistimewaan ya dibandingkan dengan yang lainnya, bahwa Sayyidah Fatimah dikatakan sebagai apa? Wanita terbaik di dunia ini adalah Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Siapa Khadijah? Istrinya Rasulullah yang pertama. Siapa Fatimah? Anaknya Rasulullah yang bungsu. Siapa Asia? Istrinya Firaun. Ya. Adanya mereka ini adalah pemimpin-pemimpin perempuan nanti di surga. Ya bahkan kalau Sayyidah Fatimah sudah jelas, Fatimah itu Sayyidatu Nisan ahli jannah. Fatimah adalah pemimpin perempuan penduduk
tidak khusus daripada bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu keistimewaan Syekh Fatimah, karena beliau meskipun ya anak seorang petinggi ya Rasul, ya anak presiden, tapi beliau ya seperti anak rakyat biasa. Bahkan ketika beliau mengeluh, ya ayah saya ngurus anak, kalau mau makan ada gandum digiling dulu, ini tangan saya capek rasanya kerja sendiri, bisa nggak kasih pembantu? Tidak bisa. Pakai Rasulullah tidak memanjakan, dia tidak beriman. Setiap engkau masak bergerak itu udah berpahala dari Allah. Gitu. Kalau ingin menambahkan dia capek, baca nih setiap hari sebelum tidur, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Nanti insyaAllah besok pagi seger lagi kemudian badan. Tiba-tiba keren cepat. Yang meskipun dia anak seorang presiden, ya. Jadi seperti hal biasa pada umumnya anak umumnya. Bahkan beliau semuanya mengerjakan sendiri tanpa ada pembantunya. Maka nah, di dalam kalimat ini adalah bentuk daripada penghormatan kepada Syekh Fatimah, karena beliau memang dari kecil sering dari kecil mengetahui sepak terjang dakwahnya Nabi. Bahkan Nabi ketika sholat di Masjidil Haram, ketika itu masih di Mekah, beliau berjalan, Nabi lagi sholat, tiba-tiba Abu Jahal, Bulahab, ngapain dan kroni-kroninya itu, ya siapa yang berani dengan Muhammad? Kemudian ada saya itu coba ada naik otak, taruh di punggungnya Muhammad gitu. Tuh Ibnu Mas'ud tahu juga tuh, cuman mereka ini rakyat biasa yang melakukan ini begitu tinggi Mekah ketika itu. Rasulullah disuruh ditempelin naik otak, bayangkan sahabat-sahabat ketika itu masih belum bisa menolong Nabi, dan langsung disampaikan kepada Fatimah bahwa ayahnya begini, langsung beliau menyampaikan Nabi dan membuang daripada perbuatan tersebut. Langsung ada daripada dia mengusahakan kalimat yang sekiranya itu orang-orang tadi sampai bergetar ketakutan, gitu ya. Karena tetap Nabi adalah keturunan bangsa Quraisy, dan di situ beliau termasuk keluarga yang terpandang, yang terhormat, ya. Jadi tidak ada yang berani juga musuh-musuh Nabi, ya. Cuma kalau bangun tamu mungkin ada, tapi kalau untuk yang lebih fatalnya mereka belum berani, karena ketika itu memang kalau ada satu suku anggotanya dilukai, masuk yang lain, maka suku satu keluarga besarnya itu campur, gitu ya. Maka tiba-tiba sudah sangat jelas mengetahui sebab kerja Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di kota Mekah, ya apalagi di kota Madinah setelah beliau berjalan. Ini daripada keistimewaan beliau.